Kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Pak Kadis Penat mungkin bisa dijelaskan kepada kami, kepada pemirsa sebenarnya bagaimana aturannya seorang anggota TNI yang masih aktif memberikan bantuan hukum kepada warga sipil. Pak Kadis Penat. Baik Mbak Putri, jadi mungkin ini perlu kita awali dari isi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, di mana pada pasal 50 ayat 3 itu disebutkan bahwa keluarga prajurit mendapatkan layanan kedinasan, salah satunya adalah mendapatkan bantuan hukum. Jadi ini ada sebenarnya hak dari keluarga prajurit untuk mendapatkan layanan kedinasan berupa bantuan hukum. Kemudian penjabaran dari undang-undang tersebut, Panglima TNI sudah mengeluarkan surat keputusan Panglima TNI nomor 1089 tahun 2017 yang salah satu poinnya di pasal 11 itu mengatakan bahwa di antara keluarga prajurit yang berhak mendapatkan bantuan hukum itu adalah orang tua, mertua, anak, termasuk di dalamnya adalah ipar dan keponakan. Ini yang aturan penjabaran itu di lingkungan TNI yang paling baru. Namun dalam konteks Mayor Dedi ini masih menjadi salah satu materi yang didalami sejauh mana hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dengan inisial ARH yang diupayakan atau diusahakan oleh Mayor Dedi untuk ditangguhkan penahanannya, ataupun dikatakan menjadi salah satu klien atau yang diberikan bantuan hukum. Ini yang sedang didalami juga, karena apakah itu termasuk di dalam koridor yang diatur oleh Undang-Undang 34 tahun 2004 maupun keputusan Panglima TNI nomor 1089 tahun 2017 tersebut. Nah, nanti akan kelihatan di situ di mana letak pelanggarannya seandainya itu di luar konteks yang ditentukan. Dalam hal ini barangkali yang perlu juga kita apresiasi yang disampaikan oleh Kababinkum TNI kemarin, bahwa akan dilaksanakan evaluasi terkait dengan keputusan Panglima TNI nomor 1089 tersebut supaya tidak terlalu luas cakupannya. Ini yang nanti mungkin akan dilakukan dan itu menjadi kewenangannya dari Mabes TNI untuk melakukan evaluasi maupun revisi terhadap peraturan tersebut sehingga menyempitkan pembatasan dari keluarga ataupun masyarakat sipil yang bisa diberikan bantuan hukum oleh personil hukum dari kemiliteran. Demikian mungkin sementara yang bisa saya sampaikan, Mbak Putri. Baik, Pak Kadis Penat, kami hanya ingin mengklarifikasi dalam kesempatan ini karena ini sudah beredar luas, sudah disiarkan juga oleh media-media bahwa status ARH adalah ponakan dari Mayor Dedi Hasibuan. Apakah betul itu, Pak? Nah, ini yang kami masih melakukan penyelidikan. Sekali lagi, kita belum bisa mengatakan, menyimpulkan bahwa ARH ini benar keponakannya atau bukan. Sehingga nanti kita bisa melihat apakah yang dilakukan oleh Mayor Dedi Hasibuan itu sudah benar sesuai dengan skep Panglima TNI yang saya sebutkan tadi, ataukah di luar itu. Nanti akan kelihatan di sana setelah penyelidikan dilakukan secara mendalam oleh Puspamad. Kalau memang itu masuk dalam konteks yang disebutkan oleh peraturan atau keputusan Panglima TNI, tentu nanti secara formal itu tidak menyalahi aturan apa yang dilakukan oleh Mayor Dedi. Tetapi apabila nanti ternyata ditemukan dalam hasil penyelidikan ini ARH ini bukan masuk dalam kelompok yang disebutkan oleh keputusan Panglima TNI, tentu nanti akan dipertimbangkan lebih lanjut apa pelanggaran yang dilakukan oleh Mayor Dedi ini. Demikian. Baik. Baik, Mas Heri juga mungkin dalam kasus sehari-hari memang ada aturannya, Pak Kadis Penat sudah mengatakan. Tapi dalam kasus sehari-hari apakah hal seperti ini memang umum terjadi? Walaupun ada hubungan saudara seperti tadi sesuai dengan peraturan, ada anggota TNI memberikan bantuan hukum mengawal sebuah kasus pidana warga sipil. Ya, dengan segala hormat, itu kan tadi undang-undang yang mengatur internal dari rumah tangga TNI ya. Tapi kalau saya melihatnya dari kacamata sipil, kan ada undang-undang advokat ya, Undang-Undang 18 tahun 2003 Mbak Putri, bahwa ketika orang itu akan diangkat menjadi advokat, dia harus sarjana hukum dan dia tidak boleh PNS atau pejabat negara. Nah, kalaupun lah tadi beliau ini, Pak Dedi tadi adalah seorang yang memenuhi kualifikasi sebagai advokat, pertanyaan berikutnya adalah Mbak Putri, bolehkah seorang anggota TNI aktif kemudian melakukan pembelaan kasus atau menjadi kuasa hukum di peradilan umum?
Nah, kalau kita bicara teori dan praktek, di praktek ditemukan juga ada yang diterima. Bahkan dari ujian profesi advokat, kalau saya tidak salah membaca, mencari informasi terkait hal itu masih diperbolehkan. Bahkan kemudian bisa berpraktik juga. Nah, ini kan yang seharusnya juga kalau memang benar terjadi demikian, ini yang kemudian menjadi kebingungan dalam ranah praktik ya. Mana yang seharusnya diikuti. Sehingga harusnya kasus-kasus semacam ini tidak perlu terjadi kalau seandainya sudah ada garis demarkasi, garis yang batas yang tegas ketika seorang menjabat sebagai misalnya anggota TNI ataukah polisi aktif, apakah dia bisa beracara di peradilan umum. Sejatinya kalau menurut saya pribadi seharusnya setelah pensiun barulah boleh memegang perkara yang sifatnya umum tadi di peradilan umum. Baik. Karena apa? Ini berkaitan dengan konflik of interest juga, Mbak. Jangan sampai ketika yang bersangkutan masih menjabat ataupun masih menyandang status sebagai TNI atau polisi aktif misalnya, ini kan akan berpengaruh pada penanganan kasus. Karena mungkin juga ada mereka yang mengetahui informasi di dalam atau punya kenalan di dalam. Ini yang kemudian hukum acara sebenarnya mengatur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan demikian. Sehingga marwah dari penegakan hukum itu sendiri tetap terjaga dan profesionalisme dalam hal pengawalan kasus juga tetap dijalankan. Sehingga tidak perlu tadi kan ada gesekan antara Pak Dedi tadi dengan teman-teman di Polresta Medan. Gitu. Baik, nah ini Pak Kadis Penat, mungkinkah ada aturan yang juga mengatur batasan-batasan ini yang boleh memberikan bantuan hukum ini? Apakah memang seorang anggota TNI aktif atau memang hanya yang bisa pensiun atau yang sudah pensiun, Pak Mayor, Pak Kadis Penat? Jadi begini Pak ya, betul saya tadi sepakat sama Bapak itu bahwa dalam konteks mungkin umum personel hukum TNI tidak kemudian masuk ke ranah itu. Yang diatur oleh Skep Panglima TNI adalah untuk keluarga TNI sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu. Sehingga yang kemudian diberikan bantuan hukum itu adalah keluarga besar TNI sampai dengan batas memang yang kemarin disebutkan oleh Kababinkum mungkin batasannya saat ini terlalu luas. Nanti akan dipersempit mungkin sampai dengan batas keluarga inti di mana situ orang tua, mertua dan anak. Tetapi memang sudah diatur juga di dalam keputusan Panglima TNI. Sekali lagi saya sependapat bahwa ini memang urusan internal. Tetapi memang kita juga mengaturnya ini untuk kepentingan keluarga kita sendiri, keluarga TNI. Dan memang sudah ada aturan atau mekanisme prosedurnya yang ditentukan di dalam Kep Panglima TNI tersebut bahwa penanggung jawabnya pada tingkat pusat nih adalah Babinkum TNI, kemudian di Matra ada Direktorat Hukum di Matra masing-masing, kemudian pada level di bawahnya lagi ada Kumdam. Dalam hal ini Mayor Dedi Hasibuan adalah anggota dari Kumdam 1 Bukit Barisan. Tetapi sekali lagi ini masih dalam proses pendalaman apakah yang pertama tadi keterkaitan antara Mayor Dedi dengan ARH itu masuk dalam klasifikasi keluarga yang ditetapkan sesuai dengan Skep Panglima TNI. Kemudian nanti juga dari hasil penyelidikan dan pendalaman akan terlihat di sana apakah mekanisme perbantuan hukum itu sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Sehingga nanti akan dilihat di mana kalau memang terjadi kesalahan akan kita sampaikan. Kalau tidak juga nanti akan kita sampaikan bahwa yang dilakukan oleh Mayor Dedi ini sudah benar atau belum. Demikian. Baik Pak Kadis Penat, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk memberikan keterangan kepada kami. Kami akan terus tunggu Pak bagaimana hasil pemeriksaan. Mas Heri juga terima kasih tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para narasumber. Dan pemirsa, kami akan segera kembali saat lagi dengan rangkaian kabar-kabar menarik lainnya.